Setahu saya, kami dari Komisi 9 semua fraksi menolak vaksin yang sudah expired kemudian diperpanjang expirednya, kemudian disuntikkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk digunakan sebagai vaksin booster. Presiden sudah menyampaikan kok bahwa booster harus dilakukan, tapi bukan dengan vaksin yang tidak halal. Karena MK sudah menyatakan seperti itu, dan keputusan MK itu mengikat, final dan mengikat. Udah selesai itu yang namanya vaksin-vaksin hibah yang sudah expired kemudian diperpanjang lagi, itu udah selesai itu. MK udah nggak bolehin itu, buang aja itu, jangan dipakai lagi. Gunakan dong vaksin halal, itu kan sudah dinyatakan oleh MK. Dan keputusan MK itu final dan mengikat, berkali-kali saya bilang ini. Jadi Bu Feni, tolong perdebatan kita kemarin sudahi. Jangan pakai itu lagi dan jangan gunakan itu lagi. Untuk rakyat Indonesia itu nggak boleh coba-coba. Iya, saya mau tahu Bu Feni, kalau saya nih, tolong kasih saya ininya, spuitnya saya suntikin ke Bu Feni vaksin yang sudah expired. Mau nggak? Kalau mau saya suntikin hari ini, kasih saya spuitnya, saya bisa suntik. Nah, jangan begitu, karena hampir semua rakyat Indonesia sudah tahu vaksin yang expired itu tidak akan mau lagi digunakan oleh rakyat Indonesia. Dan jangan menempatkan manusia Indonesia ini sebagai sampah. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang pertama, mungkin saya ingin menyampaikan pertanyaan di forum ini terkait dengan Badan Pemeriksa Keuangan BPK membeberkan temuan terkait sejumlah kejanggalan dalam proses pengadaan dan vaksinasi COVID-19 di Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ada 78 juta kurang lebih atau 297 bird yang beredar tanpa izin DPR atau beredar tanpa melalui penerbitan izin bird atau lost release. Ini yang disampaikan BPK kepada Menteri PNM kalau nggak salah. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, beberapa waktu yang lalu atau kemudian ada beberapa vaksin baru berdasarkan bahan dari Pharmalkes kebutuhannya hanya 44 dosis, sementara available-nya 47 dosis. Ada penambahan kerjasama bilateral ini untuk kedepannya seperti apa, dengan skema apa kita membutuhkan ini. Mengingat kasus COVID sekarang ini sudah menurun, seperti juga yang disampaikan oleh Bu Rizka. Nah, yang ketiga, Pak Presiden menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui menteri-menterinya juga bahwa booster itu wajib juga untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Sementara MK sudah menyatakan bahwa kita tidak boleh lagi menggunakan vaksin yang bukan vaksin halal, tapi harus menggunakan vaksin yang halal. Sementara kita tahu kemarin kita di panja vaksin ribut-ribut soal vaksin yang sudah expired kemudian diperpanjang expirednya. Setahu saya, kami dari Komisi 9 semua fraksi menolak vaksin yang sudah expired kemudian diperpanjang expirednya, kemudian disuntikkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk digunakan sebagai vaksin booster. Kita menolak karena keputusan MK kan mengikat. Harusnya BP POM tidak boleh lagi menggunakan vaksin-vaksin yang tidak halal untuk disuntikan sebagai vaksin pada periode penyuntikan atau pendistribusian vaksin booster. Harus vaksin halal. Tadi saya mendengarkan dari Biotis maupun dari Bio Farma, ada beberapa vaksin yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, Ibu Rizka, yang sudah vaksin yang halal ya, yang sudah punya sertifikasi halal. Saya kira ini sudah harus kita lakukan. Kita nggak boleh lagi vaksin yang sudah expired itu kemudian diperpanjang lagi, itu buang aja udah.
Presiden sudah menyampaikan kok bahwa booster harus dilakukan, tapi bukan dengan vaksin yang tidak halal. Karena MK sudah menyatakan seperti itu, dan keputusan MK itu mengikat, final dan mengikat. Jadi Ibu Feni, mohon maaf, tarik kembali itu statement vaksin yang sudah expired itu, diperpanjang lagi itu, tarik kembali itu, udah nggak boleh lagi digunakan itu. Sudah ada keputusannya. Dan kalau itu tetap digunakan, ya kita bisa melakukan yang namanya, kita bisa menggugat BP POM. Kenapa? Karena keputusan MK sudah ini ya, sudah final dan mengikat. Nggak boleh lagi tuh vaksin yang sudah expired itu kemudian disuntikkan kembali dengan alasan bla 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 bla, yang kita pada saat panja vaksin itu sudah menyatakan tidak setuju terhadap vaksin yang sudah expired itu kemudian diperpanjang expirednya. Kawan-kawan Komisi 9 yang saya hormati, Bapak Pimpinan, saya kira vaksin halal ini sudah harus kita gunakan. Dan kita juga akan minta kepada Kementerian Kesehatan maupun BP POM untuk juga harus tahu, harus dijelaskan secara detail. Dan jika kita juga perlu melihat nanti misalnya biotis, bisa juga Pak, kami akan datang ke tempat Bapak untuk melihat laboratorium Bapak itu seperti apa. Karena kita nggak mau juga membeli kucing dalam karung. Bio Farma, kita sudah pernah ke sana. Gitu. Jadi kalau Presiden juga sudah menyampaikan bahwa kenapa kita nggak pakai yang namanya buatan dalam negeri gitu. Ya, apa yang sudah disampaikan Presiden itu ya harus dilaksanakan. Udah selesai tuh yang namanya vaksin-vaksin hibah yang sudah expired yang kemudian diperpanjang lagi, itu udah selesai tuh. MK udah nggak bolehin itu. Buang aja itu. Jangan dipakai lagi. Gunakan dong vaksin halal. Itu kan sudah dinyatakan oleh MK. Dan keputusan MK itu final dan mengikat, berkali-kali saya bilang ini. Jadi Bu Feni, tolong perdebatan kita kemarin sudahi. Jangan pakai itu lagi dan jangan gunakan itu lagi. Kemudian Bu Rizka, mohon maaf Ibu, tolong sampaikan kepada Pak Menkes, gunakan vaksin halal sudah mulai saat ini. Karena kita situasi sudah berubah sudah mulai berubah dari pandemi menjadi endemi. Saya kemarin baru pulang dari Turki, Ibu. Sudah hampir semua, banyak sekali ya, orang sudah nggak pakai masker lagi di sana. Dan alhamdulillah saya pulang dari sana pun saya dalam keadaan kondisi sehat-sehat saja. Artinya memang dunia sudah mulai bisa menangani yang namanya virus COVID-19 ini. Nah, kita luar biasa. Kementerian Kesehatan, BP POM, saya tetap akan memberikan apresiasi karena luar biasa kita ini, Indonesia ini luar biasa sebenarnya dalam menangani COVID ini. Hanya saja temuan BPK ini memang harus ditindaklanjuti dan BP POM juga harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kami akan mengawal, Komisi 9 akan mengawal kasus ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada Kementerian Kesehatan, sekali lagi saya menyampaikan bahwa dari fraksi Nasdem minta agar untuk booster harus digunakan vaksin halal. Sebagai wakil fraksi Partai Nasdem, kami menegaskan, mengharuskan Kementerian Kesehatan harus menggunakan vaksin halal lagi, tidak boleh menggunakan vaksin yang tidak halal lagi. Karena kondisinya sudah tidak darurat. Jadi tolong teman-teman dari pemerintah hargai keputusan MK dan jangan balilu-balilu lagi nih. Itu jangan banyak alasan lagi. Kalau itu hibah kan nggak ada gunanya juga, kalau sudah expire buang aja. Toh nggak keluarkan uang, kenapa kita harus coba-coba dengan anak sendiri, istilahnya begitu. Ya kan ada iklannya itu Bu. Ya, untuk anak sendiri nggak boleh coba-coba, untuk rakyat Indonesia tuh nggak boleh coba-coba. Iya, saya mau tahu Bu Feni, kalau saya nih, tolong kasih saya ininya, spuitnya saya suntikin ke Bu Feni vaksin yang sudah expired, mau nggak? Kalau mau saya suntikin hari ini, kasih saya spuitnya, saya bisa suntik.
Nah, jangan begitu, karena hampir semua rakyat Indonesia sudah tahu vaksin yang expired itu tidak akan mau lagi digunakan oleh rakyat Indonesia. Dan jangan menempatkan manusia Indonesia ini sebagai sampah, menerima vaksin yang sudah expired. Ya, itu kami tolak. Dan kami akan gugat kalau itu tetap dilakukan. Jadi kita melalui Bu Rizka sampaikan kepada Kemenkes, gunakan vaksin halal. Ya, duitnya dari mana saya nggak mau tahu. Ya, rakyat nggak, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Ya, itu demi kesehatan masyarakat kita. Presiden sudah menyampaikan hari ini bahwa booster harus tetap diberikan. Ini kita sudah sangat, udah lumayan aman lah. Kita sudah nggak takut kemana-mana lagi sekarang hari ini. Aktivitas kerja juga sudah mulai berjalan, ekonomi kita sudah mulai tumbuh. Ya gunakan dong vaksin halalnya. Buang Bu Penny, hentikan itu apa namanya statement vaksin yang sudah expired masih bisa diperpanjang itu. Fraksi Partai Nasdem menegaskan menolak vaksin yang sudah expired diperpanjang. Itu yang pertama catatannya. Yang kedua, minta kepada Kemenkes agar mulai hari ini gunakan vaksin halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi yang mungkin dimaksud oleh Bu Irma tadi putusan MA ya, Mahkamah Agung. Ya.